Hai, welcome to Artokels. Penting banget ya dalam suatu hubungan, satu sama lain itu saling jujur dan tidak ada yang disembunyikan. Karena jika ada satu pihak yang ketahuan melenceng, pasti berabe kemana-mana. Contohnya adalah kasus kita yang hari ini. Vitolong dan Minia Mapits adalah pasangan suami istri dari Poipet negara Kamboja yang terbilang sangat romantis sejak masa pacaran saat bertemu di tempat ibadah yang gak jauh dari kediaman lelaki tersebut. Vitolong bekerja sebagai teknisi kelistrikan wilayah Samaki Meanchey, sementara Minia membantu mengajar pada sebuah taman kanak-kanak di area yang sama. Meski tidak kuliah tapi wawasannya sangat luas. Mereka menikah pada bulan Mei 2004 di usia yang cukup muda sih menurut saya. Vitolong umur 24 dan istrinya 22 tahun, tapi terbukti sangat dewasa dalam menghadapi setiap masalah rumah tangga yang muncul. Pasangan ini dikaruniai 3 orang anak yang lahir pada tahun 2005, 2008, dan 2010. Vitolong benar-benar menjadi ayah yang super duper baik serta mengayomi, family man lah istilahnya. Minea pun sanggup mengimbangi dengan menjadi ibu rumah tangga yang bijaksana. Kehidupan bahagia dinikmati sampai bikin tetangga susah cari celah untuk nyinyirin mereka. Dibilang kaya enggak, miskin pun tidak, cukup bahkan berlebih. Justru dengan hasil menabung, pasangan ini berhasil membangun rumahnya sendiri di atas tanah milik orang tua Vitolong di Poipet. Jaraknya sekitar 5 km dari kediaman ayah dan ibu Vitolong. Jadi kalau emang ada urusan apapun segalanya lebih mudah, termasuk dalam menitipkan anak-anak. Terjadi kecelakaan kecil saat bekerja dialami oleh Vitolong tahun 2014 hingga membuat kakinya sempat lumpuh dalam masa berbulan-bulan. Akhirnya dia pun mengundurkan diri dari pekerjaan akibat mobilitas tubuh yang tidak maksimal. Udah nggak bakal bisa lagi manjat-manjat tiang listrik ataupun menggulung kabel bertegangan tinggi. Bahkan tadinya Minea yang sudah sempat resign karena mengurus anak, jadi kerja lagi sebagai pengajar di SMP Sofana Pumi sebagai guru bimbingan. Tapi dia ini honorer karena kenal dengan kepala sekolah di situ. Dalam beberapa lama suaminya yang bertugas jagain anak, sampai akhirnya di pertengahan tahun 2015 kaki Vitolong kembali pulih bisa berjalan dan melamar kerja di beberapa tempat, tapi semuanya pada menolak. Sedih dong pastinya karena kebutuhan anak-anaknya semakin meningkat, yang ada cuma bisa nangis, bahkan pernah nyakitin diri sendiri. Emang gitu loh ayah yang baik, saat nggak sanggup nyari kerja sementara putra dan putrinya masih kecil pasti berasa depresi, berasa nggak berguna, sampai akhirnya ada temen yang ngajakin buat jadi anak buah kapal dengan resiko ya jauh dari keluarga. Langsung diterima sama dia. Vitolong sadar resikonya harus menahan kangen pasti sedih, tapi lebih sedih lagi kalau melihat anak dan istri kelaparan karena nggak punya uang. Akhirnya dia pun berangkat pada bulan Maret 2017 meninggalkan Kamboja untuk berlayar demi keluarga. Sebulanan pertama berpisah, komunikasi dengan Vitolong cukup lancar via SMS dan terkadang teleponan. Namun setelah itu sunyi senyap, nggak ada kabar apa-apa. SMS gagal kirim terus dan ditelepon hanya berbunyi tut tut. Ini terjadi dalam masa 4 bulan setelahnya yang bikin keluarga resah. Minea pun mendatangi rumah teman yang ngajakin Vitolong melaut dan ternyata istri si teman juga nggak bisa mengontak suaminya. Tapi kata dia itu hal yang wajar karena di beberapa titik negara lain terkadang sinyal provider emang suka diblokir. Nggak usah terlalu panik karena bakalan dihubungin segera saat mereka berlabuh di suatu tempat. Minea merasa sedikit lega tapi kepikiran terus soalnya utang mulai menumpuk termasuk pada mertuanya. Gaji pas-pasan sebagai honorer cuma cukup buat makan 2 minggu, belum lagi harus bayar listrik, uang sekolah anak, serta kebutuhan lain yang catatannya itu cukup panjang banget bahkan. Hingga kemudian ada gosip dari saudaranya mengenai badai di lautan yang bikin jantung Minea hampir berhenti berdegup. Jangan-jangan suaminya ketiup topan sampai nggak bisa pulang. Disamperin itu temennya lagi, yang ternyata mereka pun ikutan pucat dengar kabar badai dari berita. Belum ada kepastian, cuma kabarnya ada kapal yang terbalik. Wajar kali ya sebagai keluarga panik dan khawatir, soalnya nggak bisa dikontak. Pihak keluarga lain yang ikut berlayar pun nggak ada yang bisa menghubungi saudara mereka. Gimana semua nggak saling panik satu sama lain. Kaki pun bawaannya gemeteran.
Hai, mau ingetin lagi nih, channel Mabar Kriminal adalah salah satu kanal yang wajib buat kamu kunjungi. Serangkaian kisah-kisah kejahatan akan dibahas dengan cara epik dan mengesankan, mampu buat kamu semua terpuaskan sebagai pecinta kisah-kisah kriminal. Beragam video panjang dan shorts akan mengulik cerita kriminal sampai ke akar-akarnya. Gak cuma itu aja, di channel Mabar Kriminal, videonya mampu menghibur kita semua karena disajikan dengan tampilan dan suara yang berkualitas. Saya aja sampai nonton maraton loh, saking nagihnya dengan kasus-kasus yang dibawakan. Gak main-main pokoknya. Kalau nggak percaya, cek sendiri channelnya Mabar Kriminal. Bulan Oktober 2017, Minia dan anak-anaknya mulai pasrah setelah gak bisa menghubungi Fitolong lebih dari 6 bulan. Pasif, cuma bisa menunggu aja. Perempuan ini pun kemudian menerima job sebagai penjaga laundry sepulang mengajar agar bisa membantu ekonomi keluarga. Untuk bayar utang jangan dulu deh, karena buat makan dan sekolah anak-anak aja masih kekurangan. Beberapa kali mertuanya ngebantu, tapi namanya udah pada pensiun dan tua, jadi gak bisa berharap banyak. Makanya dalam berbagai kesempatan, Minia hanya bisa nitipin anak-anaknya di rumah mertua. Kalau ada apa-apa palingan minta bantuan pada ponakannya yang bernama Itang Narit usia 25 tahun. Pemuda pengangguran ini adalah anak dari kakaknya Fitolong yang sudah setahunan di rumah terus. Itanglah yang kemudian bertugas antar jemput sekolah atau mengurusi berbagai kegiatan tiga sepupunya kalau Minia sedang sibuk bekerja. Bahkan sekarang kalau malam atau weekend pasti Itang suka menginap, numpang makan atau mandi serta nongkrong di rumah tantenya. Orang tua pemuda tersebut merupakan petani di desa Vihear. Pada hari Sabtu 11 November 2017, saat ketiga anaknya sedang menginap di rumah mertua karena weekend, Minia santai di rumah aja ditemani ponakannya, lalu banyak curhat mengenai kesedihannya ditinggal oleh suami 8 bulan tanpa kabar. Setiap malam katanya berdoa, berharap ada keajaiban datang karena bagaimanapun dia kangen berat pada Fitolong. Itang berusaha untuk menenangkan tantenya dengan bilang pasti pamannya akan segera pulang. Tapi kan banyak juga cerita serupa yang justru suaminya itu nikah lagi sama wanita lain dengan modus menghilang tanpa kabar dari keluarga. Semoga sih Fitolong tidak begitu ya. Malahan Minia nangis kejer karena takut suaminya emang kawin lagi sama orang lain. Terpaksa Itang memeluk bibinya dengan erat supaya bisa menenangkan pikiran. Seperti yang kita lihat bahwa Minia walaupun udah punya 3 anak tapi masih sangat menggoda hasrat si Itang. Usia tantenya masih 35, cuma beda 10 tahun. Bibir Minia pun merekah dengan manis. Ini yang bikin pemuda tersebut nggak bisa menahan nafsunya dan saat itu langsung dengan nekat melumat bibir sang tante. Kenyataannya Minia tidak menolak sama sekali dan melanjutkan apa yang dimulai ponakannya. Tapi ini cuma di antara mereka aja, rahasia jangan sampai siapapun tahu. Bahkan beberapa hari setelah itu dan minggu-minggu sesudahnya, jadi main terus jika anak-anak sedang berada di rumah neneknya. Pada akhir Januari 2018, Minia agak kepikiran karena tidak datang bulan selama 2 bulan terakhir. Makanya coba beli alat periksa dan terbukti dirinya hamil. Rada bingung mau berbuat apa karena yang pasti ini adalah hasil perbuatan dengan si Itang. Lawang suaminya udah 10 bulan gak pulang-pulang. Dengan resah dan ketakutan dia cerita pada ponakannya yang bikin Itang juga bingung mau berbuat apa. Mereka berencana akan menggugurkan, namun sempat ragu karena takut ketahuan oleh pihak keluarga lain. Anehnya sebulan kemudian di hari Selasa 6 Februari 2018, mendadak Minia menerima telepon dari suaminya yang bikin dia kaget sekaligus senang karena Fitolong akan kembali dengan selamat. Katanya sih kapalnya sempat dibajak dan semua alat komunikasi diambil sampai berhasil diselamatkan di lautan Cina. Dalam 2 minggu ke depan sang suami akan kembali ke negara Kamboja. Di balik rasa senang dari anak-anaknya yang mendapat kabar bapaknya akan pulang, Minia kelimpungan bagaimana caranya dalam 14 hari ini melenyapkan janinnya yang berusia 2,5 bulan. Dia sempat konsumsi obat yang katanya bisa menghancurkan, namun belum berhasil juga. Sampai akhirnya ada teman Itang mengantarkan pada seorang bidan rumahan yang berada di daerah Tamapuok. Proses dilakukan hingga berhasil juga melenyapkan, meskipun setelahnya Minia selalu lemas dan cuti dari mengajar. Keluarga lain tahunya dia berobat sakit mah karena emang sering kambuh. Akhirnya cukup lama istirahat di rumah. Suaminya pun datang bukan 2 minggu, melainkan sebulan dari janji yang diucapkan. Disambut
disambut dengan isak tangis dari putra-putri serta anggota keluarga lainnya. Minea senang dong Fitolong sudah pulang walau nggak bisa melayani suaminya di atas kasur dulu dengan alasan habis operasi pencernaan. Yang penting sekarang udah berkumpul kembali. Bahkan setelahnya, Minea tidak lagi kerja di laundry, masih jadi guru BP, tapi masuknya paling seminggu 3 kali. Selama 2 bulanan coba cari kerjaan di darat ternyata nggak mudah juga bagi Fitolong. Usianya udah 38 dan lowongan kerja di Poipet pun tidak banyak. Tabungannya ada, tapi mana cukuplah lowong anak-anaknya masih pada SD, harus mikirin ke masa depan. Meski trauma dengan apa yang terjadi sebelumnya di lautan, ternyata saat diajakin berlayar lagi dia mau. Habis kalau di kapal gitu kan emang duitnya banyak walau resiko nyawa dan perasaan mesti dikorbankan. Hal tersebut sempat bikin anak dan istrinya nangis seperti nggak pada ikhlas, sampai maju mundur niatan, akhirnya berangkat juga di awal bulan Mei 2018. Kenyataannya baru juga 3 minggu suaminya pergi melaut, Minea sudah nyuruh-nyuruh ponakannya untuk mampir ke rumah dengan alasan nganter dan jagain 3 anaknya. Malah saat putra dan putrinya sedang pergi les, dia langsung ngajakin lagi Itang untuk memandu kasih. Udah kangen ternyata soalnya 2 bulanan suaminya di rumah pada nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang rindunya nggak terbendung lagi kayak kucing di musim kawin, saling celup dan gendong-gendongan seperti sepasang sejoli yang baru bertemu setelah LDR 1000 tahun. Itang yang pengangguran mah asik aja karena gratisan dan tantenya emang cantik. Yang penting sekarang keluarkan semua tetesan oli yang sudah lama tertahan akibat rasa kangen untuk saling berpeluh. Pada hari Senin 18 Maret 2019, Minea mendapat kabar bahwa suaminya akan pulang minggu depan. Sementara saat itu dia udah sadar hampir 3 bulan tidak datang bulan. Dibeli alat tes lagi dan ternyata memang hamil. Dihubungin si Itang supaya mengantar ke bidan kemarin. Namun pemuda itu sempat menolak, takutnya Minea kenapa-napa karena cukup berbahaya kan kalau menggugurkan kedua kalinya. Nanti bilang aja sama pamannya bahwa itu adalah janin dia. Kemarin kan Fitolong udah sempat pulang dan nyampur. Ya ngomong aja itu adalah benihnya daripada nanggung resiko kenapa-napa. Minea malah menjawab, emang bodoh kau ya Itang, pantesan susah dapat kerja. Suamiku udah pergi 10 bulanan yang lalu. Ini perut paling baru hamil 2 bulan, mana ada kayak gitu ceritanya. Burungmu aja yang besar tapi otakmu kecil. Makanya kemudian dengan nekat mereka datangi lagi bidan kemarin di Tamapuok yang kali ini pasca penanganan bikin Minea pingsan akibat banyak mengeluarkan cairan merah. Terpaksa dilarikan ke rumah sakit umum wilayah Poipet. Uniknya sang suami pulang lebih cepat, yakni pada hari Kamis 21 Maret 2019, lalu menemani istrinya yang ngaku habis operasi pencernaan. Ada luka, kata Minea, di bagian perutnya sampai harus dirawat. Kenyataannya dari keterangan dokter, akhirnya Fitolong tahu bahwa sang istri baru saja melakukan proses pengguguran secara ilegal. Berasa disambar geledek, lelaki itu hampir pingsan dengan kesaksian dokter. Tapi yang menjadi concernnya adalah siapa ayah dari calon bayi tersebut. Dia nggak mau mengkonfrontasi istrinya karena masih terbaring lemah. Sampai kemudian ada tetangga yang bilang pernah mengintip ibu Minea dan ponakannya sedang memandu kasih sambil mendekam dalam rumah dengan kondisi semua pintu dan jendela ditutup. Padahal siang-siang lo itu saat anak-anak di tempat neneknya. Fitolong langsung menemui Itang di rumah orang tuanya yang bikin pemuda tersebut gelagapan. Bahkan beberapa saudara lain ikut juga mencecar sampai bikin si ponakan bablas ngomong memang dialah yang telah menghamili tantenya. Tapi sumpah semua atas permintaan Minea, bukan si Itang. Harusnya ya salahin aja sang tante yang suka ngirim SMS dan nelpon buat mengundang datang ke rumahnya untuk bercinta. Bahkan ada bukti pesannya masih ada kok nih, lihat aja siapa yang ngajakin duluan. Hal ini bikin Fitolong sakit kepala dan pulang ke rumah untuk tidur. Dia cuekin anak-anaknya yang menangis. Dia nggak mau jagain istrinya di rumah sakit, cuma mau sendirian dalam kamar, bahkan menolak dikasih makan oleh saudara yang lain. Keesokan sorenya pada Jumat 22 Maret 2019, Fitolong mendatangi rumah orang tuanya dan langsung menuju ke gudang untuk mengambil sebuah golok. Dia masuk ke kamar Itang di mana si pemuda sedang tidur lelap dan menghujamkan senjata tersebut berulang kali sambil berteriak marah, dasar pengangguran, pemalas modal kenti doang, istri orang lu embat juga. Keributan bikin anggota keluarga lain masuk mencoba melerai, bahkan dengan sulitnya menarik tubuh Fitolong yang bergetar hebat karena emosi. Sayangnya sang ponakan pun sudah terkulai lemas saat dilarikan ke rumah sakit yang ternyata sudah menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan tadi.
Setelah kepergian Itang, sebenarnya banyak yang justru menyalahkan Minea atas kejadian mengerikan ini. Bukan hanya karena isi SMS yang membuktikan dia ngajak duluan, tapi karena dirinya sebagai istri, ibu, dan juga tante dengan usia lebih tua dari Itang, seharusnya lebih bijaksana untuk tidak berbuat tercela di rumahnya sendiri. Apalagi sampai 2 kali melakukan pengguguran yang bisa mengancam nyawanya. Maksudnya kan walau anak-anak sering dititipin ke rumah nenek, tapi suka pulang sendiri naik sepeda. Seandainya mereka muncul mendadak pas mamanya main sama Itang, bisa berabe atuh. Kenapa hal itu nggak dipikirin sama Minea? Apalagi selingkuhnya sering waktu siang, di saat tetangga sebelah yang buka warung banyak ditongkrongin ibu-ibu tukang gosip yang merasa aneh. Tiap hari ngelihat Minea ngurung dalam kamar sama ponakannya sampai berjam-jam. Nggak masuk akal mereka. Tapi tetangga emang baru sekarang punya kesempatan untuk cerita pada Vitolong. Wajarlah suami marah jika istri yang selama ini dipuja-puji, kenyataannya melampiaskan segala hasrat pada ponakan sendiri, anak dari kakaknya Vitolong. Menurut pengacara Seng Metong yang membela Vitolong Mapits, memang kliennya dilanda perasaan kecewa dan sakit hati luar biasa saat tahu bahwa istrinya tidak setia. Susah loh kerja pelayaran saat dengan getirnya menahan kangen pada keluarga, tapi harus berjuang melawan badai di lautan demi sesuap nasi. Pekerjaan ini bisa bikin mata melek 24 jam, kulit rusak, tubuh demam, dan nyawa terancam kapan aja, baik dari para perompak atau misteri laut lainnya. Tapi dengan tega Minea malah kuda-kudaan sama si Itang. Gak ada otak banget sih emang. Makanya setelah menghabisi nyawa sang ponakan, dia udah gak mau ketemu istrinya lagi dan berharap ketiga anaknya bisa diasuh oleh orang tuanya karena sangat benci kepada Minea. Terserah mau dihukum seberat apapun, asalkan putra dan putrinya tidak diurus oleh sang istri. Gemes dia, dikira gak capek apa ya kerja di lautan. Dia malah enak gendong-gendongan sama si Itang. Waktu ketemu Vitolong gak pernah tuh Minea minta digendong, kok sama ponakan mau? Apa karena lebih muda? Pada hasil keputusannya per hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, akhirnya Hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Bantea Meanchey menyatakan bahwa Vitolong Mapits bersalah atas penganiayaan yang membuat nyawa ponakan kandungnya melayang. Lelaki berusia 39 tahun tersebut pun terkena hukuman 27 tahun penjara dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 15 tahun kurungan. Sang istri Minea Mapits pun terkena vonis perbuatan tercela lalu menerima hukuman 6 bulan penjara. Awalnya Vitolong meminta kerabatnya untuk mengurus segala dokumen buat perceraian serta merebut hak asuh para buah hati. Namun kemudian mediasi dan konseling rumah tangga dilakukan secara rutin hingga akhirnya batal untuk berpisah. Lagian supaya ada yang menjaga ketiga anaknya tersebut dengan tulus sampai dewasa. Minea sepakat menandatangani surat perjanjian setia kepada suaminya. Namun sayangnya pada bulan November 2022 ternyata ada sebuah tragedi yang membuat Minea harus kehilangan nyawa karena ditabrak oleh sebuah angkot saat dirinya menyeberang jalan di area pasar tradisional Rongklue. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini karma bagi ibu guru Minea yang pernah mengkhianati suami dan anak-anaknya hingga usianya pun tidak panjang? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.